Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 20400123076. Saya dari kelas PBIC 2023. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya di mata kuliah Semantik and Pragmatik. Nah, objek yang saya pilih yaitu yerba barongbong yang merupakan salah satu outlet minuman yang ada di Makassar. Nah, observasi dilakukan pada interaksi antara kasir dan pembeli di salah satu outlet minuman modern yang ada di Makassar. Hubungan sosial antara kedua partisipan bersifat netral dan tidak memiliki perbedaan kekuasaan yang signifikan. Situasi berlangsung di area kasir, di mana pembeli memesan minuman dan kasir memberikan pelayanan, termasuk menawarkan pilihan menu, menerima pembayaran, dan memberikan informasi terkait pesanan. Percakapan berlangsung secara sopan dengan suasana relatif santai, menggunakan sapaan informal, namun tetap menunjukkan kesantunan seperti "Kak", "Maaf", dan "Terima kasih". Aktivitas utama yang diamati meliputi pemesanan minuman, permintaan modifikasi pesanan, koreksi kesalahpahaman, serta pemberian informasi waktu tunggu. Setting berada pada publik dengan interaksi langsung atau face to face antara kasir dan pelanggan. Oke, masuk di dialog pertama, yaitu speaker A sebagai pembeli dan speaker B sebagai kasir. Speaker A: "Selamat sore Kak, saya mau pesan 1 es kopi susu kurang manis boleh?" Speaker B: "Selamat sore, tentu boleh Kak, mau ukuran reguler atau large?" Speaker A: "Regulernya saja Kak." Speaker B: "Baik, es kopi susu reguler kurang manis ya, ada tambahan topping?" Speaker A: "Tidak, itu saja." Speaker B: "Totalnya jadi 18.000 ya Kak." Speaker A: "Baik, ini uangnya." Speaker B: "Terima kasih, pesanan ditunggu sekitar 5 menit ya." Oke, lanjut dialog kedua. Speaker A: "Kak, kalau minuman matchanya masih tersedia?" Speaker B: "Masih Kak, mau yang panas atau dingin?" Speaker A: "Yang dingin ya, tapi gulanya bisa dikurangi?" Speaker B: "Bisa Kak, mau 50% atau 25% gula?" Speaker A: "25% saja ya." Speaker B: "Baik, ada request lain Kak?" Speaker A: "Tidak, terima kasih." Speaker B: "Baik, totalnya 20.000, pesanan akan segera dibuat." Lanjut dialog ketiga. Speaker A: "Kak, maaf, ini pesanan saya ya." Speaker B: "Boleh saya lihat dulu? Oh, ini untuk pesanan kopi susu karamel." Speaker A: "Iya betul." Speaker B: "Wah, mohon maaf sebelumnya Kak, ini ternyata pesanan orang lain. Pesanan kakak masih dalam proses." Speaker A: "Oh, tidak apa-apa Kak, saya tunggu." Speaker B: "Terima kasih banyak atas pengertiannya Kak." Nah, teori yang digunakan dalam observasi tersebut adalah politeness theory menurut Brown and Levinson. Ini adalah teori utama yang digunakan dalam analisis. Teori ini menjelaskan bagaimana penutur menjaga face atau wajah sosial lawan bicara melalui strategi kesantunan. Nah, teori ini mencakup konsep positive face atau kebutuhan untuk diterima dan dihargai, dan negative face atau kebutuhan untuk bebas dari paksaan. Nah, politeness strategis yang pertama itu bold on record, yang kedua positive politeness, yang ketiga negative politeness, yang keempat off record, dan yang kelima avoiding FTA. Nah, teori ini menjadi kerangka utama dalam menganalisis dialog kasir dan pembeli yang penuh dengan strategi kesopanan, mitigasi koreksi, dan penggunaan sapaan ramah. Nah, yang kedua itu face threatening acts atau FTA. Masih bagian dari Brown and Levinson, FTA menggambarkan tindakan yang berpotensi mengancam wajah lawan bicara. Dalam konteks ini ada request, koreksi, penolakan. Koreksi adalah FTA yang muncul dan dianalisis. Yang ketiga itu PDR model atau Power Distance Range of Imposition.
Ini juga berasal dari Brown and Levinson. Model ini menjelaskan faktor sosial yang memengaruhi tingkat kesantunan. P. Sebagai power atau kekuasaan antara pembeli dan kasir. D. Distance atau jarak sosial. Yang ketiga itu rank atau rank of imposition, tingkat beban permintaan. Digunakan untuk memahami kenapa strategi tertentu dipilih. Pragmatic, yang keempat itu pragmatic implicator menurut Grice atau pendukung analisis. Walaupun fokus utama adalah Brown and Levinson, analisis makna tersirat memakai teori implikatur konferensial atau conversational implikatur. Contohnya, ini pesanan saya ya. Mengimplikasikan pembeli menduga adalah kesalahan tanpa menuduh langsung. Teori Grice tidak menjadi teori utama, tetapi digunakan pada bagian E, yaitu makna tersirat. Nah, kesimpulannya adalah secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa interaksi antara kasir dan pembeli menunjukkan praktik kesantunan yang efektif dengan dominasi strategi positif dan negatif untuk menjaga hubungan sosial serta kenyamanan komunikasi. Tidak ada konflik verbal, semua potensi FTA berhasil diredam melalui bahasa sopan dan pilihan diksi yang menjaga wajah masing-masing partisipan. Observasi ini menunjukkan bahwa konteks layanan publik sangat mengandalkan kesantunan pragmatik untuk menciptakan interaksi yang lancar dan profesional.